Halo sahabat jiwa yang penuh cahaya. Sebelum kita mulai perjalanan batin yang mendalam hari ini, aku ingin mengajak kamu untuk menekan tombol suka, menuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan membagikan video ini kepada teman-temanmu yang sedang mencari semangat baru untuk hidup sehat dan penuh makna. Karena bisa jadi, dengan satu klik sederhana darimu, seseorang di luar sana menemukan alasan untuk bangkit, tersenyum, dan mencintai dirinya kembali. Bayangkan jika setiap tindakan kecil kita hari ini menjadi cahaya bagi orang lain. Dengan berbagi, kamu bukan hanya menolong orang lain, tapi juga memperkuat energi positif dalam dirimu sendiri. Jadi yuk, sebarkan energi kebaikan ini bersama-sama. Sekarang, mari kita mulai perjalanan panjang ini. Duduklah dengan nyaman, tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan izinkan dirimu menyelami kisah tentang 10 tokoh spiritual dunia yang mengajarkan kita arti sejati dari hidup sehat. Bukan hanya sehat tubuh, tapi juga sehat pikiran dan jiwa. Di dunia yang serba cepat ini, banyak dari kita lupa untuk berhenti sejenak. Kita berlari mengejar kesuksesan, uang, dan pengakuan, tapi sering lupa menjaga rumah sejati kita, tubuh dan jiwa. Namun, sepanjang sejarah, para tokoh spiritual besar telah menunjukkan bahwa kesehatan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Mereka tidak hanya berbicara tentang makanan sehat atau olahraga, tapi tentang keseimbangan, kesadaran, dan cinta terhadap diri sendiri serta kehidupan itu sendiri. Kita mulai dengan seseorang yang sangat sederhana namun luar biasa pengaruhnya, Mahatma Gandhi. Beliau pernah berkata, kesehatan sejati bukan hanya tubuh yang bebas dari penyakit, tapi pikiran yang tenang dan hati yang damai. Gandhi hidup dengan kesederhanaan yang ekstrim, sering berpuasa untuk membersihkan tubuh dan jiwa. Ia percaya bahwa makanan berlebihan membuat pikiran tumpul, dan diam yang panjang bisa menyembuhkan luka batin yang dalam. Dari Gandhi, kita belajar bahwa kesehatan tidak hanya tentang apa yang kita makan, tapi juga tentang apa yang kita pikirkan dan rasakan setiap hari. Lalu ada Dalai Lama, sosok yang senyumnya menenangkan hati jutaan orang di dunia. Beliau mengatakan bahwa salah satu kunci utama untuk hidup sehat adalah welas asih, baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama. Menurut beliau, kebencian, kemarahan, dan iri hati adalah racun batin yang jauh lebih berbahaya daripada makanan tidak sehat. Maka setiap kali kita marah atau kecewa, tubuh kita juga ikut menanggung beban itu. Dari Dalai Lama, kita belajar bahwa kesehatan spiritual dan emosional adalah pondasi dari kesehatan fisik. Selanjutnya, mari kita menengok ke timur, pada ajaran Lao Tzu, sang filsuf Tiongkok kuno yang menulis Tao Te Ching. Lao Tzu mengajarkan prinsip keseimbangan, tidak berlebihan, tidak kekurangan, dan selalu mengikuti arus kehidupan. Ia berkata, ketika aku melepaskan apa yang aku miliki, aku menjadi apa adanya. Dalam dunia modern, ajaran ini mengingatkan kita untuk tidak terus-menerus mengejar hal-hal yang membuat kita lelah. Sehat bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa damai kita menjalani hari-hari kita. Kita lanjut pada sosok Buddha Gautama, yang mengajarkan jalan tengah, tidak berlebihan dalam kenikmatan, tapi juga tidak menyiksa diri. Melalui meditasi dan kesadaran penuh, Buddha menunjukkan bahwa pikiran yang tenang adalah obat paling mujarab untuk segala penderitaan. Banyak penelitian modern pun kini membuktikan bahwa meditasi mampu menurunkan tekanan darah, memperkuat sistem imun, dan memperpanjang umur. Dari Buddha, kita belajar bahwa keheningan batin adalah sumber kekuatan sejati. Kemudian, kita beralih pada Yesus Kristus, yang sepanjang hidupnya mengajarkan cinta tanpa syarat. Cinta, menurut ajarannya, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Beliau menunjukkan bahwa penyembuhan sejati datang dari hati yang penuh kasih dan pengampunan. Saat kita mengampuni, tubuh dan pikiran kita terbebas dari beban yang menekan jiwa. Banyak yang tidak sadar bahwa sakit hati yang dipendam lama dapat berubah menjadi penyakit fisik. Dari Yesus, kita belajar bahwa kesehatan adalah hasil dari hati yang lapang dan jiwa yang mencintai tanpa pamrih. Selanjutnya, ada sosok sufi besar, Jalaluddin Rumi. Dalam puisinya, Rumi menulis,
Tubuhmu adalah rumah bagi jiwa, rawatlah ia dengan kasih. Bagi Rumi, setiap tarikan napas adalah kesempatan untuk bersatu dengan Sang Pencipta. Ia menari bukan hanya untuk kesenangan, tapi untuk menyatukan diri dengan getaran kehidupan. Dari Rumi, kita belajar bahwa gerak, musik, dan ekspresi diri adalah bagian penting dari kesehatan spiritual. Menari, bernapas, dan bersyukur adalah bentuk meditasi yang menghidupkan kembali semangat kita. Kita juga mengenal Thich Nhat Hanh, biksu Vietnam yang lembut tutur katanya, namun dalam maknanya. Ia mengajarkan mindful living, hidup dengan penuh kesadaran. Makan dengan sadar, berjalan dengan sadar, bahkan bernapas dengan sadar. Ketika kita benar-benar hadir dalam setiap momen, tubuh pun menjadi lebih ringan. Dari Thich Nhat Hanh, kita belajar bahwa kesehatan dimulai dari hal paling sederhana, berhenti sejenak, sadar, dan bersyukur. Mari kita dengarkan pula ajaran dari Eckhart Tolle, penulis The Power of Now. Ia mengatakan bahwa sebagian besar penderitaan manusia datang karena terlalu hidup di masa lalu atau terlalu takut pada masa depan. Tapi saat kita benar-benar hadir di saat ini, tubuh dan pikiran kita menemukan keseimbangan alami. Dari Eckhart Tolle, kita belajar bahwa kekuatan penyembuhan terbesar ada di saat ini. Kemudian ada Deepak Chopra, tokoh spiritual modern yang menggabungkan ilmu kedokteran dengan kebijaksanaan kuno India. Ia mengajarkan bahwa pikiran, tubuh, dan jiwa saling terhubung dalam satu sistem yang rumit namun indah. Ketika kita berpikir positif dan penuh cinta, tubuh kita memproduksi hormon kebahagiaan yang memperkuat imun dan memperpanjang umur. Dari Deepak Chopra, kita belajar bahwa setiap pikiran adalah doa yang menciptakan realitas. Dan terakhir, mari kita ingat ajaran Paramahansa Yogananda yang memperkenalkan yoga dan meditasi ke dunia barat. Ia mengajarkan bahwa hidup sehat sejati bukan hanya tubuh yang kuat, tapi juga kesadaran yang terhubung dengan sumber kehidupan. Ia berkata, ketika pikiranmu diam, seluruh alam semesta bekerja untukmu. Dari Yogananda, kita belajar bahwa kesehatan sejati datang ketika kita mampu menyatu dengan ketenangan batin. 10 tokoh ini, meski berasal dari budaya, zaman, dan keyakinan yang berbeda, semuanya menyampaikan pesan yang sama. Kesehatan sejati lahir dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Tidak ada obat yang lebih mujarab dari kedamaian hati. Tidak ada suplemen yang lebih ampuh dari rasa syukur. Dan tidak ada terapi yang lebih menyembuhkan dari cinta yang tulus. Sahabat, mungkin hari ini kamu sedang berjuang dengan tubuh yang lelah, pikiran yang gelisah, atau hati yang patah. Tapi percayalah, setiap tarikan napas adalah kesempatan baru untuk sembuh. Setiap pagi adalah anugerah untuk memulai lagi. Dan setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah bentuk cinta terhadap kehidupan itu sendiri. Jadi mulai hari ini, rawatlah dirimu dengan penuh kesadaran. Beri tubuhmu istirahat yang layak. Beri pikiranmu waktu untuk diam. Beri hatimu ruang untuk memaafkan dan mencintai. Karena kamu berharga. Karena kamu layak untuk bahagia. Tarik napas perlahan, dan hembuskan. Rasakan udara kehidupan yang masuk memenuhi dadamu. Setiap napas adalah anugerah. Setiap hembusan adalah pelepasan. Sahabatku yang penuh cahaya. Hidup sehat bukan sekadar tubuh yang kuat dan bebas dari penyakit. Hidup sehat adalah seni menyeimbangkan tubuh, pikiran, dan jiwa dalam satu irama yang harmonis. Inilah yang diajarkan oleh para tokoh spiritual besar dunia. Bukan sekadar teori, tapi kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan panjang melampaui penderitaan dan keterbatasan. Mari kita renungkan satu persatu. Perlahan, dengan hati yang terbuka. Bayangkan Gandhi, dengan tubuhnya yang kurus dan pakaian yang sederhana, duduk di tengah kesunyian. Ia berpuasa, bukan sekadar menahan lapar, tapi untuk membersihkan jiwa. Ia mengajarkan bahwa tubuh yang terlalu dipenuhi keinginan tidak akan pernah mengenal kedamaian. Ketika kamu mampu menahan diri dari hal yang tidak perlu, kamu menemukan ruang baru di dalam dirimu, ruang untuk keheningan, ruang untuk kesadaran. Dari Gandhi,
Kita belajar untuk tidak berlebihan. Kita belajar bahwa kekuatan sejati lahir dari pengendalian diri, bukan dari kepemilikan. Sekarang, bayangkan Dalai Lama. Dengan senyumnya yang damai, matanya yang penuh kasih. Beliau mengajarkan bahwa setiap tindakan kecil yang dilandasi kasih sayang bisa menyembuhkan dunia. Welas asih adalah vitamin bagi jiwa. Ketika kamu menatap seseorang dengan kasih, tubuhmu melepaskan hormon kebahagiaan. Ketika kamu memaafkan, jantungmu berdetak lebih tenang. Dan ketika kamu berterima kasih, tubuhmu memproduksi energi yang memperkuat sistem imunmu. Dalai Lama mengingatkan kita, sehat bukan hanya tentang apa yang kamu makan, tapi tentang apa yang kamu rasakan terhadap kehidupan. Sekarang bayangkan Lao Tzu berjalan di tepi sungai, memandangi air yang mengalir tenang. Air tidak pernah melawan batu, tapi perlahan membentuknya. Ia mengajarkan kita untuk mengikuti arus kehidupan, tidak memaksakan arah, tidak melawan kenyataan. Tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita, semua mengalir bersama waktu. Ketika kamu berhenti melawan, kamu mulai sembuh. Ketika kamu menerima, kamu mulai damai. Lao Tzu mengajarkan, hiduplah dengan lembut, dan kamu akan menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan di bawah pohon Bodhi, kita melihat Buddha dalam keheningan yang sempurna. Tak ada suara, tak ada kata, hanya napas yang pelan dan teratur. Dalam kesunyian itu, beliau menemukan pencerahan. Buddha menyadarkan kita bahwa penderitaan bukan musuh, melainkan guru. Bahwa di balik rasa sakit, ada pelajaran. Dan di balik setiap luka, ada kesempatan untuk bangkit. Meditasi, katanya, adalah jalan pulang menuju rumah sejati, ke dalam diri kita sendiri. Jadi, saat kamu duduk diam hari ini, jangan takut pada keheningan. Sebab di sanalah jawaban yang kamu cari selama ini bersembunyi. Kini kita menengok pada Yesus Kristus, sosok yang penuh cinta. Dalam setiap langkahnya, Ia menebar kasih. Dalam setiap pandangannya, Ia memberi pengampunan. Ia menyembuhkan bukan dengan obat, tapi dengan cinta. Ia menyentuh hati orang-orang yang terluka dan memberi mereka keyakinan bahwa mereka layak dicintai. Sahabatku, ketika kamu membuka hatimu untuk mengampuni, kamu sedang menyembuhkan dirimu sendiri. Lepaskan dendam, lepaskan rasa bersalah, dan izinkan cinta mengalir seperti sungai. Yesus mengajarkan kita bahwa cinta bukan hanya perasaan, tapi kekuatan penyembuhan yang paling dalam di semesta ini. Lalu datanglah Rumi, sang penyair sufi. Ia menari di bawah sinar bulan, berputar dalam ekstase cinta ilahi. Bagi Rumi, setiap tarian adalah doa, setiap gerak adalah ungkapan syukur. Ia berkata, lukamu adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Betapa indahnya, ketika kita tidak lagi menolak luka, tapi belajar darinya. Ketika kita menjadikan penderitaan bukan alasan untuk menyerah, tapi alasan untuk tumbuh. Rumi mengingatkan bahwa tubuh ini adalah kuil suci, tempat jiwa menari dan Tuhan bersemayam. Rawatlah ia dengan kelembutan, jangan biarkan kemarahan merusaknya. Sekarang kita berjalan bersama Thich Nhat Hanh. Ia mengajarkan langkah sadar, mindful walking. Satu langkah, satu napas. Satu senyum, satu rasa syukur. Ia berkata, kamu sudah sampai di rumahmu saat kamu hadir penuh dalam momen ini. Kesehatanmu bukan tentang apa yang akan terjadi besok, tapi tentang bagaimana kamu merasakan detik ini. Minumlah air dengan sadar. Nikmati makananmu dengan rasa terima kasih. Hiduplah dengan pelan, dan kamu akan menemukan kedamaian yang telah lama kamu cari. Sekarang kita memasuki keheningan bersama Eckhart Tolle. Ia berkata, kehidupan hanyalah saat ini. Tidak ada masa lalu yang bisa diubah, tidak ada masa depan yang bisa dikendalikan. Yang ada hanya sekarang. Dan saat kamu benar-benar hadir di sini, kamu akan merasakan kesembuhan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap pikiran yang kamu lepaskan adalah beban yang hilang dari tubuhmu. Setiap saat hening adalah doa tanpa suara. Eckhart mengingatkan, kesehatan batin dimulai saat kamu berhenti hidup di masa lalu,
dan berhenti takut pada masa depan. Kita lalu bertemu Deepak Chopra, sang jembatan antara sains dan spiritualitas. Ia mengajarkan bahwa tubuhmu bukan mesin, tapi energi yang dipengaruhi oleh pikiran dan emosi. Ketika kamu berpikir positif, sel-sel tubuhmu ikut bergetar dalam frekuensi yang lebih tinggi. Ketika kamu bersyukur, DNAmu merespons dengan menciptakan keseimbangan baru. Kamu adalah makhluk yang luar biasa, gabungan antara cahaya dan materi. Kesehatan bukan sekadar hasil dari pola makan atau olahraga, tapi hasil dari energi cinta yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. Deepak Chopra berkata, tubuhmu mendengar setiap kata yang kamu ucapkan. Jadi, berbicaralah dengan lembut pada dirimu sendiri. Dan akhirnya, kita sampai pada ajaran Paramahansa Yogananda. Dengan matanya yang dalam dan suaranya yang lembut, ia membawa dunia barat mengenal yoga dan meditasi. Ia mengajarkan bahwa di dalam diri setiap manusia ada kekuatan ilahi yang tak terbatas. Melalui napas yang sadar, kita bisa menyentuh sumber energi itu. Melalui keheningan, kita bisa menyatu dengan kesadaran semesta. Yogananda berkata, ketenangan batin adalah obat segala penyakit. Dan memang benar, ketika batinmu tenang, seluruh tubuhmu ikut sembuh. Sahabatku yang mendengarkan ini, perjalanan spiritual bukanlah tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar. Bukan tentang mencapai sesuatu di luar diri, tapi menemukan kedamaian di dalam diri. Kamu tidak perlu menjadi Gandhi, atau Dalai Lama, atau Rumi. Cukup jadi dirimu sendiri, tapi dengan kesadaran penuh. Dengan cinta yang lembut. Dengan napas yang penuh syukur. Setiap pagi, ketika kamu membuka mata, ucapkan terima kasih. Setiap kali kamu makan, sadari bahwa alam semesta telah bekerja sama untuk memberimu makanan itu. Setiap kali kamu merasa lelah, izinkan dirimu untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dan setiap malam sebelum tidur, maafkan dirimu, maafkan orang lain, dan serahkan semuanya kepada Sang Kehidupan. Itulah inti dari hidup sehat ala para tokoh spiritual dunia. Kesehatan bukan tujuan akhir, tapi perjalanan panjang menuju cinta, kedamaian, dan kesadaran. Dan kamu, ya, kamu yang sedang mendengarkan ini, sedang berada di jalan yang benar. Sekarang, tarik napas sekali lagi, hembuskan perlahan, biarkan setiap kata yang baru saja kamu dengar mengalir dalam darahmu, menyentuh setiap sel, menenangkan setiap kegelisahan. Kamu aman. Kamu cukup, kamu sehat, dan kamu dicintai. Tarik napas perlahan, hembuskan perlahan, biarkan tubuhmu rileks sepenuhnya. Rasakan ketenangan mulai meresap ke dalam setiap bagian dirimu. Rasakan kedamaian yang lembut, seperti embun pagi yang menyejukkan jiwa. Kamu telah mendengarkan kisah 10 tokoh spiritual besar dunia. 10 cahaya kebijaksanaan. 10 jiwa yang telah menunjukkan pada kita bahwa hidup sehat bukan sekadar tentang tubuh, tapi tentang keseimbangan dan kesadaran. Sekarang, biarkan setiap ajaran mereka menyatu dalam hatimu, menjadi energi baru yang menuntun langkahmu dalam kehidupan sehari-hari. Gandhi mengajarkan kesederhanaan. Jangan biarkan keinginan yang berlebihan merenggut kedamaianmu. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Makan dengan syukur, tidur dengan tenang, bekerja dengan hati yang tulus. Kesederhanaan adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Dalai Lama mengajarkan kasih sayang. Setiap kali kamu tersenyum pada seseorang, kamu sedang menebarkan obat yang menenangkan dunia. Setiap kali kamu memaafkan, kamu sedang menyembuhkan luka lama. Kasih sayang bukan kelemahan, ia adalah kekuatan yang mampu menembus dinding paling keras di hati manusia. Lao Tzu mengajarkan keseimbangan. Tidak perlu tergesa, tidak perlu melawan arus. Biarkan hidup mengalir, dan kamu akan menemukan jalannya sendiri. Ketika kamu berhenti memaksa, semuanya menjadi mudah. Ketika kamu berhenti menentang, semuanya menjadi damai. Buddha mengajarkan kesadaran. Setiap napas adalah langkah menuju pencerahan. Setiap keheningan adalah ruang penyembuhan. Berhentilah mencari kebahagiaan di luar,
temukan ia di dalam dirimu. Karena kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apa yang kamu miliki, tapi pada bagaimana kamu menerima hidup ini apa adanya. Yesus mengajarkan cinta dan pengampunan. Cinta adalah bahasa universal yang dipahami semua jiwa. Dan pengampunan adalah pintu yang membawa kita pulang. Saat kamu memaafkan, kamu membebaskan dua hati sekaligus, hatimu dan hati orang lain. Dan disitulah kesehatan sejati bersemi. Rumi mengajarkan penerimaan. Ia berkata, apapun yang datang, biarkan datang. Apapun yang pergi, biarkan pergi. Luka bukan musuhmu, ia adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Biarkan hatimu tetap lembut, walau dunia kadang keras. Menari bersama kehidupan, bukan melawannya. Thich Nhat Hanh mengajarkan kesadaran di setiap tindakan kecil. Makanlah dengan perlahan. Berjalanlah dengan senyum. Bernapaslah dengan penuh rasa syukur. Ketika kamu sadar di setiap detik, hidup menjadi keajaiban yang tak pernah berhenti. Eckhart Tolle mengajarkan kekuatan dari saat ini. Tidak ada masa lalu yang bisa kembali. Dan tidak ada masa depan yang bisa kita genggam. Yang nyata hanya detik ini, the power of now. Hadir sepenuhnya di saat ini berarti hidup dengan sepenuh jiwa. Dan disitulah kedamaian berada. Deepak Chopra mengajarkan hubungan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Tubuhmu mendengar setiap pikiranmu. Jika kamu berbicara dengan lembut kepada dirimu, tubuhmu akan berterima kasih. Jika kamu bersyukur, tubuhmu akan menjadi lebih kuat. Pikiran positif adalah doa yang membuka jalan menuju kesehatan sejati. Dan Yogananda mengajarkan keheningan. Dalam diam, kamu menemukan Tuhan. Dalam diam, kamu menemukan dirimu sendiri. Meditasi bukan pelarian. Ia adalah perjalanan pulang menuju kedalaman yang tenang, tempat segalanya bermula. Ketika pikiranmu diam, dunia terasa sempurna. Sekarang, sahabatku, izinkan kata-kata ini meresap dalam jiwamu. Biarkan setiap napas menjadi pengingat bahwa kamu masih hidup, dan bahwa hidup ini adalah anugerah. Dengarkan, suara hatimu yang lembut berkata, aku aman. Aku cukup. Aku berharga. Aku sehat. Aku damai. Ulangi dalam hatimu. Biarkan getarannya menyatu dengan setiap sel tubuhmu. Rasakan energi lembut yang mengalir dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rasakan hangatnya cahaya yang membungkus seluruh dirimu. Setiap selmu sedang tersenyum, setiap bagian tubuhmu sedang berterima kasih. Kamu sedang sembuh, perlahan, tapi pasti. Kamu sedang menemukan keseimbangan baru. Sekarang bayangkan cahaya putih hangat mengelilingimu. Cahaya itu lembut, menenangkan, memelukmu tanpa syarat. Ia membersihkan setiap beban pikiran. Ia melarutkan setiap luka lama. Dan di dalam cahaya itu, hanya ada damai. Hanya ada cinta. Hanya ada kamu, yang sedang kembali pulang ke hatimu sendiri. Jika ada hal yang masih kamu sesali, lepaskan. Jika ada seseorang yang pernah menyakitimu, maafkan. Jika ada impian yang belum tercapai, percayakan. Hidup tidak meminta kesempurnaan. Hidup hanya meminta kehadiranmu sepenuh hati. Setiap hari adalah kesempatan untuk mulai lagi. Setiap pagi adalah halaman kosong yang menunggu kamu isi dengan kebaikan. Kamu tidak perlu berlari. Cukup berjalan, satu langkah penuh kesadaran setiap kali. Dan percayalah, langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu jauh lebih dekat pada kedamaian yang sejati. Sekarang, biarkan suaramu berbisik dalam hati. Terima kasih. Terima kasih pada tubuhku, yang tak pernah berhenti berjuang untukku. Terima kasih pada pikiranku, yang terus belajar dan berkembang. Terima kasih pada hatiku, yang tetap lembut meski pernah terluka. Terima kasih pada kehidupan, yang telah memberiku pelajaran berharga. Dan jika kamu merasa video ini membawa kedamaian, jangan simpan sendiri. Bagikan cahaya ini. Satu klik suka dari kamu bisa menjadi alasan seseorang untuk tersenyum hari ini.
Satu komentar tulus darimu bisa menjadi kekuatan bagi mereka yang sedang kehilangan harapan. Dan satu kali membagikan video ini mungkin menjadi cara alam semesta bekerja melalui dirimu untuk menyembuhkan hati orang lain. Tulis di kolom komentar. Aku memilih hidup dengan cinta, kesadaran, dan kedamaian. Karena begitu kamu menuliskannya, kamu sedang meneguhkan niatmu. Dan niat yang tulus memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Sekarang, biarkan musik lembut ini mengalun di latar hatimu. Pejamkan mata perlahan. Rasakan tubuhmu semakin ringan. Pikiranmu semakin jernih. Jiwamu semakin damai. Diamlah sejenak di dalam kesadaran itu. Rasakan keheningan yang menenangkan. Tempat semua kebisingan dunia tak lagi berarti. Di sanalah kamu menemukan dirimu yang sejati. Kamu yang utuh, tenang, dan penuh cahaya. Inilah saatmu untuk hanya ada. Tidak harus berpikir. Tidak harus berusaha. Cukup bernapas dan hadir. Tarik napas. Hembuskan perlahan. Nikmati setiap detiknya. Dan biarkan seluruh dirimu beristirahat dalam kedamaian yang sempurna. Kamu sehat. Kamu damai. Kamu dicintai. Terima kasih telah berjalan bersama dalam perjalanan spiritual panjang ini. Kita akan bertemu lagi, dalam keheningan yang sama, dalam cahaya yang sama, dalam cinta yang sama. Sekarang, biarkan dirimu tenggelam dalam ketenangan. Kamu tidak perlu berpikir, tidak perlu terburu-buru. Semua sudah cukup, semuanya baik-baik saja. Dengarkan suaramu di dalam. Suara hati yang lembut berkata, "Aku damai. Aku sehat. Aku tenang. Aku utuh. Aku dicintai." Ulangi dalam hati, perlahan, seperti aliran air yang menelusuri batu sungai. Lembut, terus mengalir, tanpa henti. Aku damai. Aku damai. Aku damai. Setiap kali kamu mengucapkannya, sebuah cahaya kecil tumbuh di dalam hatimu. Cahaya itu hangat, menerangi setiap bagian dari tubuhmu, membasuh segala ketegangan, segala kesedihan, dan menggantinya dengan rasa lega. Tarik napas, hembuskan, dan ucapkan kembali dalam batinmu. Aku sehat, tubuhku kuat, jiwaku tenang. Aku pulih dengan setiap napas. Setiap sel dalam tubuhku bergetar dalam cinta dan cahaya. Diam sejenak, rasakan tubuhmu yang mulai rileks sepenuhnya. Lenganmu ringan, bahumu tenang, wajahmu lembut. Jantungmu berdetak dengan ritme damai. Semua bekerja sempurna, tanpa perlu kamu paksa. Kini ucapkan perlahan, "Aku bersyukur. Aku bersyukur atas kehidupan ini. Aku bersyukur atas tubuhku yang masih setia menemaniku. Aku bersyukur atas setiap pengalaman, bahkan yang sulit sekalipun. Karena semuanya mengajarkanku untuk tumbuh dan memahami cinta sejati." Rasakan kehadiran energi syukur itu di dadamu, hangat, berdenyut lembut, membuka hatimu lebih luas lagi. Setiap rasa terima kasih yang kamu ucapkan adalah doa yang terbang ke langit dan kembali padamu dalam bentuk kedamaian. Sekarang, biarkan kata-kata ini mengalir seperti mantera lembut. Aku aman. Aku dilindungi. Aku dicintai. Aku cukup. Aku diterima. Aku damai. Aku tenang. Aku sehat. Ulangi perlahan. Bayangkan setiap kata itu menetes ke dalam jiwamu. Seperti tetesan air yang menenangkan api dalam dada. Rasakan kesejukannya menyebar dari dada ke seluruh tubuhmu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu tidak perlu tahu semua jawaban. Yang kamu butuhkan hanya kehadiran. Penerimaan terhadap saat ini. Saat ini adalah rumahmu. Disinilah kamu pulang. Tarik napas panjang. Hembuskan dengan lembut. Aku hidup dengan penuh kesadaran. Aku mencintai diriku apa adanya. Aku memaafkan diriku atas masa lalu. Aku memaafkan orang lain dengan tulus. Aku memilih damai daripada marah. Aku memilih cinta daripada takut. Aku memilih tenang daripada terburu-buru. Aku memilih hadir,
sepenuh hati, di setiap momen hidupku. Rasakan bagaimana tubuhmu menjadi lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, hatimu lebih luas, jiwamu lebih tenang. Kamu sekarang berada di ruang suci dalam dirimu sendiri. Ruang di mana tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi beban, hanya keheningan dan keindahan. Diamlah di sana, nikmati setiap detik kehadiranmu. Dan bila nanti kamu terbangun dari meditasi ini, ingatlah, kedamaian ini tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu kamu untuk mengingatnya kembali. Kapanpun kamu merasa lelah, kapanpun kamu merasa gelisah, tutup matamu, tarik napas perlahan, dan panggil kembali ketenangan ini. Karena damai tidak ada di luar sana. Damai ada di sini, di dalam dirimu. Sekarang, ucapkan satu kalimat sederhana, sebagai janji lembut kepada dirimu sendiri. Aku memilih hidup sehat, damai, dan penuh cinta. Ulangi sekali lagi, aku memilih hidup sehat, damai, dan penuh cinta. Rasakan setiap katanya menggema di dalam dada. Kata-kata itu menjadi energi baru, menyebar ke seluruh tubuhmu, menjadi kekuatan hidup yang lembut namun nyata. Kamu kini siap menghadapi dunia dengan hati yang tenang. Kamu siap mencintai, memberi, dan menerima. Kamu siap menjadi cahaya bagi dirimu sendiri, dan bagi mereka yang membutuhkan terangmu. Dengarkan musik lembut di latar. Biarkan ia menemanimu beristirahat. Biarkan hatimu tetap diam dalam rasa syukur. Tidak ada yang perlu kamu lakukan lagi. Hanya bernapas dan menjadi damai. Tarik napas, hembuskan perlahan, ucapkan sekali lagi dalam batinmu. Aku damai, aku sehat, aku tenang, aku dicintai, aku bersyukur. Dan perlahan, kembalilah ke kesadaran ringan. Rasakan tubuhmu di tempatmu duduk atau berbaring. Gerakkan jari-jarimu perlahan. Tersenyumlah sedikit, karena kamu baru saja menyentuh kedalaman hatimu sendiri. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang ini. Terima kasih telah hadir, mendengarkan, dan membuka hatimu. Semoga cahaya yang tumbuh dalam dirimu hari ini terus menyinari langkahmu ke depan. Kita akan bertemu lagi dalam damai yang sama, dalam cinta yang sama, dalam kesadaran yang sama. Selamat beristirahat dalam ketenangan. Selamat menjalani hidup yang penuh cinta dan kesadaran. Dan ingatlah, kamu adalah cahaya. Kamu adalah kedamaian. Kamu adalah kehidupan itu sendiri. Salam damai dan cinta untukmu. Dari hati yang berbicara kepada hati.